Guys, jumpa lagi guys. Ini kita akan memotong jantung karena pisangnya itu, buahnya itu sudah berakhir dengan pisang yang kecil-kecil yang sudah tidak ada fungsi atau gunanya ini. Kalau kita biarin pun juga makanan atau nutrisi makanan dari pisang yang ini akan beralih ke sini. Jadi nggak mau kita harus buang ini dan potong jantungnya guys. Ini sekitar sudah 14 hari atau 13 hari yang lalu. Ini coba lihat ini dari atas. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tengahnya di bawah guys, 11 sisir. Tapi dibandingkan dengan induknya yang pertama dulu, buahnya besar-besar. Ini apakah juga akan besar anakan yang kedua ini? Kita akan coba lihat nanti sesuai dengan perkembangannya sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan ke depan pasca pemotongan jantung. Nah sekarang guys kita akan potong jantungnya karena tidak bisa dibiarkan lama-lama. Kalau kita biarkan lama-lama, dia nutrisi makanannya akan terus tumbuh ke sini, jantungnya makin bertumbuh juga, dan akibatnya nutrisi makanan akan jadi berkurang. Sekarang kita akan potong jantungnya guys, jantung pisang Ambon pendek. Nah perlu diketahui juga guys, untuk memotongnya dari kira-kira buah yang masih bisa dimanfaatkan, ini bagian ke bawah ada sekitar 10 cm atau 12 cm guys, biar kalau busuk di bagian pemotongan bawah tidak cepat menjalar atau kuman ataupun bakteri segala macam tidak menjalar ke bagian atas. Jadi kita perkirakan ini dari sekitar 10. Berarti kita potong dari sini guys. Iya, ini pisau. Iya, coba guys. Nah, coba kita buka kelopak jantungnya. Tuh, sudah tidak berfungsi nih guys. Tuh. Iya, bisa kita patah. Ini jantungnya luar biasa ini guys. Sama dengan indukan yang pertama juga dulu. Jantung pisang Ambon pendek ini memiliki jantung yang cukup besar. Coba lihat, kita buka kelopak yang terakhir. Bagian dari sisa calon buah yang bagian bawah ini. Coba kita lihat jantung. Besar ini guys. Nah, tapi ya memang tadi saya sudah pernah mencoba memasak jantung pisang Ambon ini untuk memutihkan. Rasanya katanya pahit. Dan memang guys, rasanya pahit luar biasa. Jadi jantung ini mesti dimasak atau direbus berkali-kali sebelum dicampur dengan kuah gulai ataupun sayur kuning, sayur makanan yang lainnya, baru terasanya lebih enak. Kalau enggak memang pahit luar biasa, dan pahitnya tuh cukup menyengat dan bisa kita agak pusing. Mungkin ada pembaca yang sempat komen soal buah jantung yang pisang pendek, coba pisang Ambon coba direbus, memang pahit, tapi tergantung cara kita mengolah dan memproduksinya sehingga dia tidak berasa pahit. Itu dengan air perebusan yang berkali-kali dari warna coklat, agak bening, keruh, jadi bening. Nah itu udah jadi setelah menjadi ampas baru bisa kita campur dengan masakan gulai dan lainnya, atau kita goreng juga bisa. Ini jantungnya guys, tapi sayangnya memang kondisinya pahit. Nggak sama dengan jantung pisang gepok atau pisang batu kalau di Sumatera Barat. Itu bisa digunakan dan rasanya manis untuk masakan ataupun diolah dalam bentuk menu yang lainnya. Ini guys, nih, besar luar biasa ini. Ada sekitar 20 cm ini besarnya ini guys, tuh jantungnya. Ya guys, ini jantungnya memang kita kalau mau ngolah tapi butuh proses. Tapi untuk saat ini saya nggak sempat mengolahnya. Tapi untuk Anda bisa melihat seperti apa menu jantung yang sudah saya olah sampai berapa kali ini, Anda bisa lihat di video saya yang ada judulnya ini. Bisa Anda lihat di mana proses pengolahan buah jantung pisang Ambon yang super pahit ini setelah saya coba rasanya hingga bisa menjadi makanan yang enak untuk dinikmati. Bisa Anda lihat ini prosesnya.
Rasanya juga luar biasa guys kalau kita bisa mengolahnya. Sayang sekali nih buah jantung yang besar ini kalau nggak kita olah, tapi ya memang harus perebusan berkali-kali. Nah oke guys, ini dari jantung kita sudah potong. Nah, semoga nanti ini buah pisang berikutnya ini seperti apa hasil buahnya anakan kedua ini kan kita lihat. Nah sebelum kita pindah ke proses perawatan berikutnya, kita buang dulu daun-daun yang sudah kering. Daun-daun yang kering kita buang, karena kalau kita tidak membuang ini akan menjadi tempat semut ataupun serangga-serangga lainnya yang berpotensi membawa penyakit terhadap buah pisang dalam perawatan kita. Nah, ini karena putik bunga jantannya sudah mulai bisa dipatahin, kita bisa mengurangi, kita cabut. Tapi kalau memang putik jantannya ini belum terlalu bisa kita buang seperti kering begini, dia akan menimbulkan bekas atau getahnya itu netes ke bagian buah yang lain sehingga penampakan buah kurang bagus. Tapi kalau untuk pisang jualan memang harus diperhatikan hal yang seperti ini. Memang rasa ke dalam tidak berpengaruh, tapi dengan membuang putik jantannya ini kalau berefek ke bawah, bagian bawah pisangnya pisang akan jadi kotor kelihatannya. Tapi ini tidak masalah, kita akan buang. Oke, tuh, gampang nih yang udah tua-tua nih, gampang potongnya. Tuh. Oh ya guys, ini perlu kita buang ini bagian di bawah. Ini sudah tidak bakalan tumbuh. Nih, bagian sisir yang paling bagian bawah nih, yang bagian yang bakalan tidak berbuahnya kita buang. Karena tidak ada gunanya. Harus kita buang. Tuh. Tidak ada, nggak mungkin akan berfungsi lagi guys. Tuh, ini juga. Tuh, kita buang. Nih, kita buang. Ya, tuh sampai terisau begini guys. Ini kalau bagian yang masih hijau yang bagian masih pucuk bagusnya di dalam jantungnya bisa buat diolah lagi buat makanan ini. Oke. Daunnya karena masih ada sekitar 12 dan tidak ada yang busuk, kita biarin saja. Tuh, kita lihat kalau kita telat buangnya tuh kotor jadi kelihatan tuh guys. Tuh. Ini coba lihat deh. Tuh, daunnya nempel dia ke buahnya kalau nggak seburu-buru kita buang. Tuh, bagian di dalamnya. Memang ke dalamnya tidak terlalu berpengaruh, cuman tempat bersarangnya hewan-hewan, bakteri dan juga serangga-serangga lainnya yang bisa merusak terhadap buah. Nah, oke guys, nih kita lanjut perawatan berikutnya. Nah guys, nih selain dari kelopak daripada buah, kita juga buang bagian dari kelopak batang. Nah ini kalau sudah begini, ini tempat sarangnya penyakit ini terhadap buahnya, maka harus kita bersihkan. Tuh. Nah di sini tuh kita harus bersihkan. Jadi bersih dia. Kemudian nih anakan ini sekitar 13 atau 14 hari yang lalu nih kita buang. Coba Anda lihat, ini bagian sisa potongan kemarin itu. Cuman dalam proses waktu mencapai 2 minggu dia udah tumbuh lagi tuh dia. Nah, tumbuhnya juga cukup subur ini. Kenapa subur? Saya bisa menjelaskan kepada Anda guys, bahwa ini jarak antara kelopak daun dengan kelopak di atas berikutnya cukup jauh. Nah, kalau jaraknya jauh ini berarti pertumbuhannya subur. Kalau ini jenisnya anakan pedangan, itu dia berbentuk pedang. Udah tinggi ke atas baru dia akan keluar daun. Tapi kalau pertumbuhannya tidak bagus, dia akan tumbuh kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya dan pohon dikatakan tidak akan tumbuh dengan subur. Nah, begitu juga ini kita lihat tuh. Jarak dari tumbuh pertama, jarak ini keluar dengan jarak daunnya itu cukup tinggi. Oke guys tuh. Nah, baik. Nah, ternyata setelah anakan pertama ini, anakan kedua juga udah mulai keluar tuh guys. Coba kita lihat tuh jantungnya. Nah, seperti apa jantungnya? Kita akan coba lihat ke bagian sono karena kebetulan tumbuhnya dekat dengan
di sebelah, fasilitas umum di sebelah. Jadi kita akan coba update apakah seperti apa jantungnya, apakah sama besar atau ada perbedaan dengan jantung yang anakan pertama ini. Oke, mari kita coba lihat ke situ seperti apa jantungnya. Nah guys, kita sudah berada di jantung anakan yang kedua nih guys. Nah, ini coba kita lihat, Anda coba agak luas ini. Ini kadarnya di samping fasilitas umum kita yang ada di komplek ini. Jadi buahnya ini daunnya sudah nempel ke bagian pinggir jalan atau bagian pekarangan di luar. Nah, ini ada batas temboknya, kita lihat buahnya sih. Dan kebetulan buahnya pas di bagian batasan ini, jadi tidak sampai mengarah ke bagian fasilitas umum ini. Nah, coba kita dekatin deh. Nih. Ini kalau kita bandingkan dengan jantung yang pertama, ini lebih agak kecil. Selain dari panjangnya nggak terlalu, ini bisa kalau saya perkirakan sekitar 40. Kalau buah jantung yang pertama itu dia sekitar 60 sampai 70 cm. Nah, coba Anda lihat ini. Ini yang kita ukur sekitar 13-14 hari yang lalu. Ini panjangnya luar biasa. Nah, coba lihat, saya ukur waktu itu mencapai 70 cm. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan ini ukurannya kecil. Ini ada buahnya, coba lihat ya. Tuh, buahnya juga terlihat kecil tuh guys. Tuh buahnya tuh terlihat kecil. Oke. Nah, tapi apakah nanti akan berpengaruh juga terhadap buahnya? Nah, perlu kita akan lihat ke depannya, karena secara faktor atau yang menyebabkan jantung ini agak kecil dibandingkan dengan bagian yang di depan. Nah, coba kita lihat dari sini deh. Coba dari sini. Iya. Nah, kenapa? Satu, pohonnya ini lebih pendek dari indukan anakan yang kedua di bagian sebelah. Karena apa? Lokasi tempat sumbuhnya di bawah ini akarnya lebih, coba lihat, akarnya lebih banyak mentok ke bagian tembok, sehingga pertumbuhan batangnya juga nggak terlalu tinggi. Nah, dengan pertumbuhan batangnya tidak terlalu tinggi berpengaruh juga terhadap pertumbuhan jantung dan buahnya, karena nutrisi makanan terbatas. Nah, kenapa di bagian yang pertama tersebut dia lebih tinggi, jantungnya lebih besar, dan buahnya juga cukup banyak sampai ada 11 sisir. Nah, karena apa? Akar dari tempat tumbuhnya pisang tersebut menjalar sampai ke luas pekarangan yang ada di sini, bagian ke depan sono. Jadi kalau ke sini, nah dia ada cuma terbatas di sini. Jadi makanan yang ada tersedia dengan unsur hara yang ada di sini. Nah, di sono banyak unsur hara yang memang mencukupi untuk kebutuhan nutrisi dari akar-akar yang menyerap unsur hara dari tanahnya. Sekarang kita merapikan bagian daun-daun yang bagian bawah. Ini bisa jadi pupuk. Ya. Nah, ini coba lihat, bandingkan dengan indukan pertama ini, guys tuh. Ini indukan pertama yang nggak jadi nih, yang sampai dari yang dulu sudah berbuah, udah kita tebang sampai anaknya sudah berbuah juga. Ini indukan pertama, ini jalan di tempat. Ini kalau kategori pisang Ambon adalah pisang Ambon yang benar-benar pendek, alias tidak berbuah dan masih bertahan dengan kependekannya. Nah, oke guys, untuk kedepannya kita akan coba update dari buah anakan kedua yang pertama di bagian depan, dan juga yang buah jantung di bagian anakan yang kedua ini seperti apa nantinya, kita akan coba update nantinya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya, semoga bermanfaat, sehat dan selalu sukses.